persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan kalian semua yang walaupun itu hanya melalui online. Karena situasi kita saat ini bukanlah situasi normal. Melalui khotbah ini saya mengatakan kepada kalian semua, saya merindukan persekutuan kita. Puji Tuhan, Ibu Hotma tadi sudah mengatakan bahwa generasi-generasi pemuda seperti Finlay, Samuel, Yohanes dengan yang lain-lainnya telah memprakarsai kebaktian online ini. Dan saya sangat bangga sama kalian. Saya sangat bangga sekali dengan kalian. Nah, hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Hari ini berakhirlah 1 tahun. Minggu depan kita akan memasuki tahun gerejawi yang baru, yaitu Minggu Advent. Di gereja-gereja evangelis hari ini adalah sekaligus hari peringatan akan orang-orang yang meninggal. Nama-nama orang yang meninggal sejak bulan Desember tahun 2019 sampai kemarin akan dibacakan di dalam kebaktian. Peringatan ini bukanlah hanya untuk mengingat mereka yang telah mendahului kita. Tetapi peringatan ini juga sekaligus mengingat hari berakhirnya hidup kita sendiri. Bahwa kita juga akan berakhir suatu saat. Bahwa saya, kalian semua suatu saat akan pergi ke asal-usul kita dari mana kita datang, yaitu ke rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, terutama tahun 2020 ini, saya tadi sudah mengatakan bahwa tahun ini bukanlah tahun yang normal. Dunia menangisi banyak orang yang meninggal dunia. Yang seharusnya mereka sebenarnya belum wafat. Tetapi karena pandemi COVID-19, dengan hati yang remut, dengan hati yang patah, para kekasih mereka dan keluarga mereka terpaksa melepaskan kepergian mereka. Menurut pendataan WHO, yang terakhir sudah di atas 1,3 juta jiwa yang meninggal dunia melalui COVID-19. Itu yang tercatat. Bagaimana dengan yang tidak tercatat? Para ahli menduga lebih banyak yang tidak tercatat daripada yang tercatat. Situasi ini membuat hidup kita menjadi sangat terbatas. Kita tidak bisa lagi bergerak seperti sebelumnya. Saya mendengar berita yang terbaru di Kota Medan. Siapa yang keluar rumah tanpa masker, mereka akan didenda uang. Dari berita dunia saya mendapat berita di India, siapa yang keluar rumah tanpa masker, mereka bukan hanya saja didenda dengan uang, mereka malah dicambuk. Saya sangat sedih membicarakan ini. Sejak Maret April yang lalu kebaktian gereja pada umumnya berlangsung via online. Seperti kita ini sekarang. Kalau kalian menanyakan saya, sungguh-sungguh saya sangat
merindukan kebebasan yang kita nikmati sebelum COVID-19 ini. Saya sendiri berpikir, kebebasan yang dari Tuhan itu tidak ternilai. Sebab kebebasan yang berasal dari Tuhan tidak bisa kita beli dengan uang. Keterbatasan yang kita alami sekarang ini bukanlah hanya keterbatasan hanya untuk orang-orang miskin, tetapi secara global orang kaya juga mengalaminya. Miskin, kaya, pejabat, penganggur, semuanya kena tanpa kecuali. Kapan wabah ini akan berakhir? Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Dalam situasi inilah, saudara-saudara yang kekasih, iman kita sebagai orang Kristen diuji, ditantang, dan diminta supaya kita teguh di dalam doa dan di dalam pengharapan. Karena hanya dalam doalah dan dalam pengharapan yang hidup, kita mampu menghibur diri kita sendiri, membuat kita kuat dalam situasi yang sangat membimbangkan ini. Memang ada harapan. Vaksin akan mendapat izin keluar dalam waktu dekat, kata para ahli, juga para pemerintah. Untuk ini kita orang-orang gerejawi, orang-orang Kristen diajak untuk kuat dalam doa, mendoakannya supaya vaksin ini benar-benar bisa memberantas COVID-19. Dengan demikian kita dapat lagi mendapat kehidupan yang bebas sebelum COVID-19. Saudari-saudaraku yang kekasih, saya sengaja mengambil Matius 26 ayat 6 sampai 9 untuk renungan kita hari ini. Saya baca untuk kita semua. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualan berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Saudara-saudariku yang kekasih, kalian mendengar? Seorang perempuan menuangkan minyak wangi yang sangat mahal ke kepala Yesus. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, siapa perempuan ini? Kisah ini juga tertulis dalam kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Dalam kitab Matius dan Markus tidak dikatakan siapa perempuan ini. Dikatakan di sana seorang perempuan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Siapa namanya itu tidak dikatakan. Dalam kitab Yohanes tertulis bahwa perempuan ini adalah Maria, saudarinya Marta, dan saudari dari Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya tentu saja perempuan ini, Maria, tidak senggan-senggan menuangkan minyak yang begitu berharga ke kepala Yesus karena Yesus telah membangkitkan saudaranya Lazarus dari orang mati. Itu mungkin pikiran kita. Dan dalam kitab Lukas tertulis, perempuan ini adalah perempuan yang berdosa, yang bernama Maria, yang diselamatkan Yesus. Apakah kalian masih mengingat
seorang wanita berdosa yang bernama Maria mau dihukum mati melalui pelemparan batu? Yesus berkata kepada orang-orang yang mau melempar batu kepada Maria, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, dialah yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Dan semua orang yang mau melempar Maria tarik diri. Saat itu Maria lepas. Datang kita berpikir, ya, Maria hidupnya sudah dilepaskan Tuhan Yesus. Maka dia tidak sungkan-sungkan menaburkan minyak yang begitu mahal ke atas kepala Yesus karena dia sudah diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih, siapapun perempuan ini, yang jelas adalah dia benar-benar mengasihi Yesus. Dia benar-benar mengenal bahwa Yesuslah sumber dari segala kehidupan. Sehingga dia tidak sungkan-sungkan menuangkan minyak yang sangat mahal untuk mengurapi Yesus. Perempuan ini berpikir untuk Yesus tidak ada istilah terlalu mahal. Karena kasih yang diterimanya dari Yesus, yaitu hidupnya sendiri, tidak dapat dinilai dengan harta duniawi. Dan dia langsung berbuat, apapun yang kulakukan, itu tidak bisa mengimbangi apa yang diberikan Yesus kepadaku. Karena hidupku adalah anugerahnya. Hidupku adalah berkatnya. Maria mengenal benar-benar bahwa hidupnya adalah hanya anugerah Tuhan. Seperti ayat yang kita baca tadi dalam Rom, bahwa kasih Allah adalah cuma-cuma kepada kita. Apapun yang kita lakukan dalam kebaktian untuk memuliakan Allah, itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih atau berkat yang kita terima daripadanya. Yang kedua, kenapa murid-murid gusar? Mari kita lihat. Minyak yang dituangkan itu seharga 300 dinar. Oke, mungkin kalian atau kita semua tidak bisa membayangkan berapa itu 300 dinar. Saya coba untuk menerangkannya dengan keuangan hari ini. Waktu itu 1 dinar adalah gaji 1 hari seorang pegawai rendah. Coba bayangkan, kalau seorang pegawai rendah bekerja dalam 300 hari supaya dapat membeli minyak yang ditaburkan oleh Maria ke atas kepala Tuhan. Bayangkan 1 tahun inklusif weekend, wochenende, 365 hari dengan hari merah. Berarti seorang pegawai rendahan harus bekerja lebih dari 1 tahun supaya bisa membeli minyak wangi yang sangat mahal ini. Dan dia tidak boleh mengambil uang ini 1 sen pun dari gajinya lebih dari 1 tahun. Makanya harus diambilnya dari yang lain. Saya kurang tahu berapa sekarang gaji seorang pegawai rendahan di Indonesia. Yang jelas di Jerman ini. Persilahkan.
Saya mungkin mau tanya nih sama Ibu Pendeta atau kita diskusi sama-sama ya. Untuk menjadi wanita yang menyumbang sebanyak itu, saya nggak tahu ya artinya untuk kita saat ini, apalagi dalam situasi COVID-19 ini banyak suami-suami ya mungkin di Indonesia yang nggak ada kerjaan, atau di Jerman ini juga banyak yang yang kerjanya sedikit ya. Untuk kita menjadi perempuan penyumbang begitu, dulu bisa, sekarang saya juga nggak tahu Ibu Pendeta Sondang, tapi memang menjadi contoh buat kita ibu-ibu semuanya untuk menjadi ibu yang memberi, walaupun nggak seperti ibu yang dulu dibandingin dengan situasi sekarang. Saya kurang tahu Ibu Sondang. Saya pikir itu aja yang saya mau tanya. Saya nggak bisa ngebayangin begitu luar biasanya hati seorang ibu itu yang zaman Yesus. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa bantu bertanya dengan Ibu Sondang, atau itu pertanyaan saya, bukannya pertanyaan, tetapi saya menyatakan itu suatu hal yang sungguh sulit dilakukan. Saya pikir dari saya begitu, mungkin dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Bisa memberikan. Boleh mungkin saya memberikan sedikit. Saya rasa dulu waktu Maria memberikan minyak yang mengurapi Yesus adalah minyak yang sangat berharga sekali, sangat mahal. Dan kalau pikir sekarang lagi sementara susah, ya kemungkinan ini mungkin tidak ada. Walaupun orang itu kaya sekalipun, mungkin tidak ada orang akan membeli minyak yang mahal sekali. Tapi yang Tuhan lihat dari Maria ini bukanlah minyakku. Yang Tuhan lihat adalah hati Maria. Maria mencintai Yesus. Dan dia ingin curahkan seluruh cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia tidak tahu apa yang saya harus berikan. Dan dia merasa inilah yang saya dapat berikan. Seluruh kekayaan harta saya, ini yang saya berikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tidak menuntut dari kami untuk memberikan hal-hal yang mahal sekali. Zaman sekarang kita tentu tidak bisa memberikan yang terlalu mahal. Tapi Tuhan melihat harta yang jujur dan setia. Seberapa yang kita bisa kasih kepada orang-orang, kita bisa menolong. Itulah yang Tuhan mau. Jadi bukan dengan paksaan, tetapi dengan segala kerelaan hati, dengan kesanggupan kita masing-masing. Jadi dengan cara kita datang bila mana dia sakit, kita datang besuk dan kita berdoa untuk orang yang sakit ini. Saya rasa itu juga suatu pemberian yang besar sekali. Kalau kita mempunyai mungkin ada berkat yang lebih, kita dapat memberikan kepada mereka sembako contohnya. Contohnya banyak dari Indonesia memberikan berita, mohon tolong bantu kami untuk memberikan sembako kepada orang-orang yang tidak ada makanan. Anak-anak katanya berteriak, lapar, lapar. Saya tidak bisa dengar itu kalau orang bilang lapar. Kasihan anak-anak tidak ada makanan. Jadi dengan apa yang dipunya, Tuhan katakan, bagilah berkat-berkat yang ada padamu. Jadi dengan apa yang kita berikan, saya rasa itu juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Lebih besar dari harga minyak wangi yang sangat mahal sekali. Jadi Tuhan melihat hati kita ini yang
kita berikan kepada Tuhan dan kita menolong sesama kita. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang tidak ada pekerjaan. Ada beberapa saya dengar sampai bapak itu bunuh diri karena tidak tahu lagi memberikan makanan apa kepada keluarganya. Dan bukan hanya dia sendiri, dia berencana supaya dia tembak anak-anaknya satu persatu dan dia tembak istrinya dan dia juga menembak dirinya sendiri karena tidak tahu lagi apa yang harus dibuat. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah, punya Yesus, sehingga kita diberikan jalan, ya, jalan yang kita seperti gelap, tertutup, tapi kita selalu berdoa, Tuhan bukalah jalan, dan kami percaya Tuhan selalu mempunyai beribu-ribu macam jalan, ya. Tuhan selalu menolong kita. Ada kesaksian siapa tadi barusan ceritakan bahwa ada orang yang, ini kemarin kakak saya cerita bahwa saudara kami sendiri di Jakarta kadang-kadang katanya kami tidak makan. Wah, bagaimana hati kami? Sedih sekali. Keponakan di Jakarta, hidup di Jakarta, karena tidak punya pekerjaan. Sudah dipecat dari pekerjaan, karena yang memberi pekerjaan juga sudah tidak punya lagi pekerjaan. Perusahaannya sudah tutup, sehingga pegawai-pegawainya juga tidak mendapat pesangon. Jadi saya rasa teman-teman sekalian di sini kita dapat memberi seberapa yang kita dapat beri, sesanggup kita. Tuhan tidak menuntut harus yang banyak. Jadi itu kira-kira dari saya. Ya, terima kasih. Amin. Bisa saya langsung sambung, Samuel? Iya, silah. Iya. Susah. Iya, tentu saja bisa. Ya, saya sangat mendukung apa yang dibilang Ibu Lena. Ya, bukan jumlah uang ini yang penting. Yang pertama, kita harus dulu melihat seperti tema hari ini, hidup adalah anugerah, hidup adalah berkat. Apakah saya sudah bisa melihat bahwa hidup saya adalah berkat dari Tuhan? Bahwa saya hidup bukanlah karena kekuatan saya. Saya bisa berbicara sekarang, saya bisa tertawa atau menangis sekarang, menghirup udara sekarang. Itu bukanlah karena kekuatan saya. Itu adalah berkat cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada saya. Kalau ini saya sudah kenal, saya akan dimampukan seperti Maria ini memberikan apa yang ada pada diri saya. Jangan kalian salah mengerti nanti, saya tidak menyuruh supaya kalian menjual rumah, menjual apa yang ada supaya diberikan kepada orang miskin. Nanti saya juga yang salah kalau kalian tidak punya apa-apa lagi. Tetapi saya mau mengajak kita semua supaya melihat apa arti hidup saya ini. Kalau saya sudah bisa melihat hidup saya ini adalah pemberian Tuhan. Ini jawabannya. Dan saya tidak akan lagi senggan-senggan karena diri saya akan saya berikan kepada Tuhan. Itu hanya mendukung apa yang dibilang Ibu Lena tadi. Jadi bukan jumlah ini. Waduh, kalau saya nggak kasih banyak berarti saya berdosa, bukan itu. Sekarang kita diajak melihat hidup yang saya hidupi ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada saya. Karena itu saya akan menyerahkan diri saya kepada Dia. Dan ini mengajar kita untuk memberi apa yang ada kepada kita, kepada Dia kembali. Terima kasih. Mungkin ada yang masih mau menambah? Kalau nggak ada yang nambahin, saya deh nambahin dikit lagi.
jadi kesimpulannya begini nih Ibu Sondang sama Ibu Lea dengan teman-teman semua, sebenarnya kita ini sudah menjadi seperti wanita Ibu Maria yang memberikan minyaknya itu kepada Tuhan. Sebenarnya kita sudah. Kalau kita nggak lihat dari banyaknya, tapi kalau kita melihat dari hati, kita sebenarnya sudah seperti Maria itu yang memberikan minyak kepada Tuhan. Kenapa? Kita sudah memberikan waktu kita hadir di tempat ini, kita tuh udah menguatkan satu dengan yang lainnya, dan itu sudah memberi. Jadi kita sebenarnya sudah menjadi contoh, menjadi garam dan terang dunia yang kita tadi baru bicarakan. Saya pikir begitu barangkali Ibu Sondang ya. Ini menurut saya, jadi kita ini udah menjadi Maria yang memberi minyak kepada Tuhan dengan situasi yang sekarang ini, dengan hadirnya kita, dengan kita ada di sini, kita jadi kuat satu dengan yang lainnya. Dengan menguatkan satu dengan yang lain itu udah yang luar biasa sekali kalau menurut saya ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Tapi kalau konsep perpuluhan itu gimana? Konsep perpuluhan itu gimana? Itu lain lagi. Silakan dibagi apa pandangannya tadi. Saya kurang dengar dari Bang Yohanes. Oke, enggak, rupanya terdengar. Oh sorry. Oh ya, oke. Sorry. Artinya gini. Boy tarbigi. Saya coba menangkap kita memberikan memang betul ya dalam bentuk, artinya Tuhan pasti melihat hati kita. Kasarnya kalau kita kasih tangan kiri, tangan kanan nggak lihat kan, kira-kira gitu Inangnya. Tapi saya mencoba menangkap dari sisi nalarnya. Kan saya juga pernah dapat dari orang tua, kalau contohnya misalkan gitu ya, waktu saya pertama kali kerja 2000 berapa itu saya kerja ya, 2006 saya pertama kerja di Payok. Karena saya waktu itu sudah tidak ada bapak, mama saya bilang, kau jangan lupa ingat kalau kau sudah cari uang, ingat perpuluhan. Ya itu yang kadang-kadang, ya walaupun saya sekarang nggak rutin, tapi maksudnya kalau dihubungkan dengan konsep perpuluhan gimana ya Inang ya? Maksudnya itu kan, cuma tadi saya coba iseng-iseng diskusi di sini, mungkin tadi kedengaran. Itu yang pengen saya coba tanya, artinya memberi dengan konsep perpuluhan apakah berbeda atau sama atau seperti apa itu? Mungkin sedikit pertanyaan. Ya, perpuluhan itu di dalam perjanjian lama ya, 1/10 yang kamu punya berikan kepada Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan seluruh hidupmu berikanlah kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kamu harus lapar, bukan berarti kita harus memberikan diri kita sampai kita tidak punya baju lagi, ya. Kita memberikan diri kita 100% menjadi milik Tuhan. Kalau kita berani memberi diri kita 100% menjadi milik Tuhan Yesus, kita tidak sungkan-sungkan lagi. Tidak segan-segan lagi untuk melayaninya, memberikan waktu, memberikan apa yang ada kepada kita. Dan coba kita lihat, murid-murid tadi langsung bersungut-sungut. Waduh, banyak sekali ini, sayang sekali ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, apakah memang orang-orang miskin mempunyai tempat yang sentral di hati mereka? Itu masih saya sanksikan, ya. Coba kita lihat bedanya, kesediaan Maria untuk memuliakan Tuhan dan sungut-sungut dari murid-murid yang setiap hari mengikuti gurunya, rabinya, karena melihat jumlah yang sebanyak ini, ya. Coba bandingkan kedua karakter ini. Yang satu langsung melihat, waduh banyak sekali nilainya ini. Seandainya itu kita jual, mungkin kita sudah pada waktu itu ya masih keledai menjadi transport. Kalau sekarang sudah Mercedes. Seandainya itu kita jual, kata seorang pendeta,
Seandainya itu kita jual milik gereja itu, kita pendeta-pendeta sudah mendapat Mercedes, ya. Tapi alasannya untuk orang-orang miskin tadi. Padahal ya, yang sesungguhnya orang miskin ini tidak mempunyai tempat di hati mereka. Ya, tapi Maria dengan sukarela, hati yang bersih, kesediaannya itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, di sini kita lihat sekarang perbedaannya. Bisa Bang Yohanes mengikuti apa yang saya katakan? Saya ya dapat Inang. Ya, kita mau bicara soal memberi itu. Iya, udah. Nah, terdengar Tante, sudah terdengar tadi. Sekarang kedengaran Tante. Masih di mute. kedengaran? Sekarang kedengaran. Ya. Saya mau nambahin soal pemberian yang seperti Hotma dan Ibu Pendeta bicarakan atau semua kita dengar. Seseorang, saya nggak usah bilang siapa, seorang ada dalam saat kesedihan, dia menulis, aduh saya sangat sedih sekali. Terus saya berpikir dan saya langsung mencari ayat-ayat Alkitab dan lalu saya foto, saya langsung kirim lewat WhatsApp. Saya bilang, cobalah ini dibacakan, mungkin menambah sedikit penghiburan. Dan luar biasanya orang ini menanyakan pada suaminya, tolong carikanlah ayat-ayat Alkitab, saya sangat sedih sekali. Luar biasa sekali kalau berpikir Tuhan itu mendengar apa jeritan hati kita, jeritan hati orang itu. Dan saya merasakan, aduh saya harus kasih apa sesuatu. Yaitu saya kasih waktu dan saya kasih, jadi seperti ada kontak begitu. Dan luar biasa, saat itu juga dia begitu senang dengan ayat-ayat yang saya kasih. Dan dia baca, kemudian saya bilang, mau kita berdoa bersama supaya kesedihanmu terhibur. Dan kami berdoa dan luar biasa Tuhan dengar doa kami. Jadi betul bukan hanya aja uang yang kita kasih, tapi waktu dan perhatian juga untuk menguatkan teman kita yang dalam kesedihan, saling mendoakan dan memberi kekuatan. Jadi saya ingin bersaksi betapa Tuhan itu tahu seseorang dalam situasi apapun, dan kita sangat bersyukur Tuhan mendengar semua doa-doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan dari dalam hati kita yang terdalam. Itu aja saya mau katakan. Kita membagi waktu dan menguatkan seseorang. Terima kasih. Makasih, Bu. Tes, halo. Masih boleh nanya? Ya. Satu pertanyaan lagi, masih ada waktu. Iya, masih ada waktu sekitar 5 menit nih. Oke. Beberapa hari lalu saya dengar kabar guru saya waktu di SMA meninggal gitu. Meninggalnya tiba-tiba sih, dia ya tiba-tiba jatuh di kamar mandi atau gimana, atau ya meninggal, nggak bisa ditolong lagi gitu. Dan ya pertanyaannya sih, terkadang kita kan menghargai ya hidup adalah anugerah gitu. Itu seakan-akan
biasanya orang akan ingat itu kalau misalnya ada seseorang yang meninggal atau dia menderita sakit atau ada orang lain yang sakit yang nggak bisa disembuhkan, baru dia menyadari hal itu bahwa hidup adalah anugerah gitu kan. Nah pertanyaannya gimana bisa nggak kita menyadari itu atau adakah caranya sebelum apa terjadi sama kita atau sama kenalan kita bisa sadar itu, atau gimana caranya supaya kita bisa sadar itu bukan karena ada kemalangan yang menimpa kita gitu. Yang kalau saya lihat dari ayat hari ini, Maria itu ya nggak tahu gimana latar belakangnya, tapi sepertinya dia tidak mengalami ini, tapi dia udah sadar gitu bahwa hidup adalah anugerah dan harus memberikan semuanya pada penciptanya gitu. Itu aja. Langsung saya jawab ya, karena waktu kita sudah menyempit. Itulah artinya kita bersekutu seperti ini. Setiap kita bersekutu, membicarakan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa hidupku ini bukan milikku, bahwa apa yang saya raih sampai sekarang bukan karena kekuatanku, tetapi itu adalah hanya pemberian Tuhan. Kalau kita tetap berjalan dalam ini sebagai orang Kristus, hidup dalam firman Tuhan, mengikuti kebaktian-kebaktian, berdiskusi tentang firman Tuhan, kita selalu diingatkan, hey Finlay, kamu berhasil sampai sekarang itu bukan karena kekuatanmu. Itu adalah anugerah Tuhan. Atau Finlay kembali ke Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih, saya bisa mencapai apa yang saya raih sampai sekarang, itu adalah berkat Tuhan. Ini yang paling berharga. Sehingga bukan kecelakaan yang mengingatkan kita untuk mengenal siapa kita ini. Tetapi melalui firman Tuhan, apa saya sekarang ini adalah pemberian Tuhan. Apa yang saya raih adalah hanya berkat Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, diskusi dengan firman Tuhan, kita selalu diingatkan. Saya kembali kasih sama Bang Samuel, karena waktu kita sudah berlalu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Pendeta. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah boleh ikut berdiskusi bersama, bertanya untuk lebih lagi dan lebih memperdalam tema kebaktian kita pada hari ini.